Baru-baru ini pemerintah mewacanakan perubahan sumber dana untuk alokasi anggaran wajib atau mandatory spending pendidikan sebesar 20%. Menteri Keuangan mengusulkan sumber dana yang semula diambil dari 20% belanja negara diubah menjadi 20% dari pendapatan negara. Jika diasumsikan pada RAPBN yang dirancang pemerintah di tahun anggaran 2025 mendatang, mandatory spending sebesar 722,6 triliun rupiah yang dialokasikan dari belanja negara akan turun menjadi 599 triliun rupiah bila dialokasikan dari pendapatan negara. Komisi 10 DPR RI tegas menolak usulan ini karena nyatanya mandatory spending sebesar 20% dari tahun ke tahun masih belum mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan. Hingga kini, masyarakat masih belum mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Akses pendidikan juga belum merata, terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Mandatory spending sebesar 20% merupakan amanat konstitusi, sehingga sudah seharusnya upaya mengutak-atik anggaran pendidikan berhenti. Alokasi anggaran untuk pendidikan mestinya terus dievaluasi dan diperbaiki, bukan malah dikebiri. Faktanya, selama ini alokasi anggaran yang murni untuk perbaikan sektor pendidikan tidak murni 20%. Mandatory spending sebesar 20% justru lebih banyak digelontorkan dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa. Kemendikbudristek hanya mengelola 15%-nya atau sekitar 99 triliun dari total anggaran 665 triliun di tahun 2024. Kemenq tidak usah ngotak-ngatik soal berbasis apa, tetap saja berbasis pada belanja APBN. Yang perlu diotak-atik oleh Kemenq adalah distribusi dan alokasinya, supaya lebih banyak diberikan kepada kementerian yang punya tugas dan fungsi pendidikan. Dalam ini Kemendikbud dan Kementerian Agama. Karena itu kita minta semua anggaran yang terdistribusi ke kementerian lain di luar fungsi pendidikan, kita minta untuk direfocusing, direformulasi ulang, diserahkan kepada Kemendikbud dan Kementerian Agama. Jika pemerintah serius ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memanfaatkan bonus demografi, dan menyongsong cita-cita generasi emas di tahun 2045, pemerintah harus menyadari bahwa pendidikan harus diprioritaskan, bukan malah dikesampingkan. Cita-cita ini harus diupayakan lebih keras, karena tenggatnya tinggal sekitar 20 tahun lagi. Karenanya, pemerintah harus menunjukkan keberpihakan anggarannya di sektor pendidikan, serta memberikan penguatan dan otoritas bagi Kemendikbudristek yang jadi leading sektor di bidang ini. Banyak yang tidak tahu bahwa alokasi anggaran pendidikan ini belum tepat sesuai dengan porsinya. Jadi banyak yang mungkin berada di tempat-tempat lain yang sebetulnya tidak menyelenggarakan pendidikan secara umum, tapi lebih banyak pada pendidikan kedinasan. Sehingga akhirnya bisa kita pahami ke depan harus ada reformulasi anggaran pendidikan agar tepat sasaran sesuai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya.